saya sebisa mungkin mengikuti seluruh kegiatan yang ada di STP, organisasi yang ada di STP, walau kita nggak bisa semua kan. Kalau bisa gagi buncin saya ikutin semua, cuman sayangnya saya nggak bisa 1000 bayangan, jadi ya. Sobat, kembali lagi, dan kali ini di rumah juga nggak pakai baju dinas karena ngomongnya bakal agak santai. Jadi kalau pakai baju dinas kan harus benar-benar dijaga kan tata bahasanya. Kali ini bakal bukan nyeritain sih, kan banyak banget sih yang bilang, Kak tolong bagi pengalamannya selama di STP. Saya masih taruna sih, jadi nggak selama di STP, maksudnya saya tingkat 3 mungkin. Yang benar-benar pengalamannya itu dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Tingkat 4 nanti dijelaskan, tapi ya yang saya ketahui karena belum saya alami. Sebelum lanjut ke pembahasannya, sambil ngisi stay at home kalian nih, mari kita dukung dan berdoa. Mari kita dukung pemerintah tentang social distancing, sama ya patuhlah stay at home. Dan jangan lupa berdoa biar musibah ini, wabah ini cepat selesai gitu, cepat hilang, cepat ditemukan vaksinnya, biar semuanya lekas pulih lah, kembali baik-baik saja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik yang di bawah ini nih, yang di sini nih. Udah, jangan pura-pura nggak lihat tuh yang merah, klik, oke? Untuk bantu channel ini terus berkembang. Kalau bermanfaat tolong di share ke teman-teman kalian. Mungkin saya menceritakan pengalamannya bakal satu sesi nih, kayak tingkat 1 apa aja karena panjang nih, tingkat 2 apa aja, tingkat 3 apa aja, tingkat 4 apa aja. Mungkin mencangkup keseluruhan sama mencangkup pribadi, kan pengalaman ya. Makanya saya pakai baju ini nih, saya pakai baju PDH juga ini, cuman PDH Himapikani. Himapikani itu himpunan mahasiswa perikanan, organisasi yang bisa kalian ikuti saat nanti masuk di STP. Sebenarnya kalau organisasi di STP-nya Himapi STP. Kalau di luar, seluruh mahasiswa perikanan se-Indonesia itu Himapikani. Jadi saya lagi pakai bajunya PDH-nya biar bisa agak santuy dikit lah ngomongnya, bisa agak senyum-senyum dikit lah ngomongnya. Oke, tingkat 1 pertama masuk selama basis kalian disebut catar itu calon taruna, karena kalian sah menjadi taruna remaja tuh saat sudah selesai pelantikan baru kalian disebut taruna remaja. Ya nggak cuma 1-2 orang yang gugur saat basis, karena apa? Nggak kuat katanya. Kedinasan maupun ikatan dinas itu sistemnya advokasi dan semi militer. Nah, di semi militer ini yang namanya militeran pasti keras, maksudnya itu dalam tempaan jasmani, biar dibentuk agar menjadi seorang taruna gitu. Karena bisa kita ketahui lah beda antara mahasiswa dan taruna, ada perbedaannya. Pertama kalian masuk, yang saya alami dulu pakai baju hitam putih, terus bawa tas barang bawaan. Cuman dulu sayangnya banyak bawa baju sama barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat, yang nggak kepake sama sekali di 3 bulan tersebut. Untuk apa aja yang dibawa biar lebih simple dan nggak capek kalian bawanya, nanti saya udah pernah buat videonya apa-apa saja yang dibawa untuk basis. Turuti itu, karena selain itu nggak akan ada lagi yang kepake daripada berat-berat. Karena dulu waktu angkatan saya nggak boleh udah masuk gerbang tuh nggak boleh diseret si tasnya, mau koper segede apapun harus diangkat. Jadi dari gerbang depan sampai aula kami angkat itu. Jadi daripada bawa barang yang nggak berguna, yang nggak kepake nantinya selama 3 bulan, mending nggak usah dibawa biar nggak menyusahkan diri kalian sendiri. Udah itu kalian bakal dikumpulkan di aula. Kalian pakai baju hitam putih, mungkin kalian yang udah punya kenalan bisalah hai saya halo. Yang nggak punya sama sekali ya jangan terlalu menutup diri, saling kenalan lah satu sama lain, perkenalkan nama, asal dari mana, ambil jurusan apa kan. Nanti masuk di aula kalian bakal diarahkan untuk duduk per jurusan-jurusan. Misalnya jurusan
TPI sebelah sana, TPI, MP, TPH, TAK, TPS, PP, begitu. Nanti di situ kalian mulai wah asing-asing mukanya kan. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada semua bentuk muka. Di situ ya kalian kenalan lah. Udah itu kalian bakal disambut di depan gerbang asrama. Di situ nanti kalian dikasih motivasi sama pembina. Yang paling saya ingat, di asrama bukan tempat untuk meneteskan air mata, tapi untuk meneteskan keringat katanya. Di situ yang terakhir kali dianterin orang tua, mungkin di situ kalian ketemu orang tua sebelum 3 bulan benar-benar ditutup, benar-benar basis. Kebetulan saat itu saya nggak diantar sampai situ kan, jadi kayak ada orang lain pada pamitan sama orang tuanya kan. Ya mungkin nggak cuman saya, banyak kok kalian kayak saling wah itu dia berpelukan sama orang tuanya untuk yang terakhir kalinya sebelum basis. Ya nanti kan udah basis ketemu lagi, saya enggak gitu. Tapi bukan cuman kalian, masih banyak nanti kayak saling menguatkan gitu lah. Terus udah itu kalian masuk kalian nanti dikasih suatu penyambutan juga, baik sama pembina maupun senior kalian. Ini tuh awal, karena mungkin yang di SMK atau MA atau SMA-nya pernah ikut Paskibra, Pramuka, atau anak SUPM nggak akan terlalu kaget dengan hal-hal penyambutan kayak gitu. Nah yang kagetnya tuh yang anak yang emang nggak tahu apa-apa, yang tiba-tiba gitu loh, ya itu kejutan aja nantinya. Maksud saya itu hanya awalan, kayak penyambutan kalian gitu loh. Kalau memang mau ada yang pas baru penyambutan udah mau pulang, ya itu no problem, kayak itu menguji mental kalian kuat nggak baru awal gitu loh. Mungkin anak paskibra tahu lah, ini buat anak-anak paskibra atau pramuka yang supaya udah jelas pasti tahulah bagaimana sistemnya begitu. Dulu juga saya pertama masuk awalnya bingung, tapi nggak bingung-bingung amat karena ya udah terbiasa dengan ikutan organisasi di MA kan. Saya lulusan MA juga, Madrasah Aliyah nih. Yang nanya MA bisa masuk, bisa, ini buktinya saya ambil jurusan IPA. Udah itu kalian bakal selalu ikut kegiatan yang mungkin kalian keluar dari zona nyaman kalian, yang dimana kalian nggak pernah secapek itu, selelah itu. Dan di masa masuk kalian ada 3 hari Mostar, masa orientasi taruna, dan di situ kalian kegiatannya di aula, baik itu pengenalan STP, motivasi dan lain-lain. Itu selama Mostar lelah sih pasti, tapi memang wajar. Lalu selesai Mostar kalian bakal lanjut ke Latdas Lintar, dan itu selama 1 minggu kah, nggak tahu 2 minggu, nggak tahu 10 hari. Nanti saya ketik aja nih yang benernya karena saya lupa lagi. Di situ kalian yang tadinya barisnya per jurusan, waktu Mostar kan per jurusan terus kan, kumpul baris per jurusan, nanti dirubah selama Latdas Lintar itu jadi per peleton. Per peleton tuh isinya dari pecahan per prodi tersebut. Prodi tersebut nanti diacak jadi 1 peleton. Dan kebetulan saya dulu ada sampai 12 peleton gitu. Apa lagi? Dan saat itu, ini kan cerita pengalaman ya, saya jadi pendega tuh yang biasa merekap atau mengecek barisan setiap hari. Ya ada plus minusnya lah. Kadang waktu yang lain dihukum saya ngerekap, tapi kadang yang salah di barisan yang dihukumnya pendega. Ya itu plus minusnya lah. Tapi saran saya, kalian boleh mengeluh di Latdas Lintar maupun basisnya nanti, tapi nikmatilah di situ karena momen yang nggak mau diulang, indah dikenang tapi nggak mau diulang gitu lah.
Latdas lintar itu isinya kayak kayak lebih ke militeran, baris berbaris itu dilatih oleh militer langsung selama waktu yang ditentukan. Dan di sini benar-benar terkuras habis lah, namanya tenaga nih terkuras habis. Kalian kayak bener-bener full banget kegiatan kalian tuh. Jadi kalau ada nemu waktu tidur, saya sarankan tidur, karena dimanapun tempatnya nanti kalian pasti bisa tidur. Yang biasanya di rumah tidurnya di kasur, ini dimanapun tempatnya kalian bisa tidur kayak anak pramuka lah, dimana-mana juga kalau tidur ya tidur. Telat das lintar. Dan di sini mulai banyak yang ingin pulang karena lelah. Tapi saran saya, apa sih tujuan kalian masuk sekolah tinggi perikanan gitu loh? Bagi yang nonton nih, kalau memang mau mundur di tengah jalan, gak kuat sama sistemnya nanti, sistem kemiliterannya, mending gak usah daftar lah. Mending udah mundur dari sejak nonton video ini tayang gitu loh. Karena banyak sekali yang pengen masuk tapi gak masuk, sedangkan kalian yang masuk pengen keluar. Daripada kalian keluar, mending jatah kalian satu orang tuh kasih ke orang lain yang gak masuk, yang benar-benar pengen masuk. Kadang yang tidak keluhkan tuh malah yang diinginkan oleh orang lain gitu loh. Jadi perlulah bersyukur. Oke, daun gak apa-apa, capek banget nih, tapi ada suatu kebanggaan lah nanti saat selesai basis dan ketemu orang tua kalian. Dan selesai latdas lintar, selama waktu tersebut kalian nanti baru masuk basis. Basis nih dulu angkatan saya tetap per peleton ya, jadi waktu latdas lintar dibagi peleton sampai selesai basis per peleton, jadi ketemunya itu aja terus. Jadi saya kan jurusan MP yang isinya taruna semua. PI juga taruna semua, jadi kayak merasakan di barisan punya seorang taruni gitu loh. Beda nanti setelah selesai basis baru balik ke jurusan, ketemunya taruna aja terus, tiap apel pagi sampai apel malam kuliah nggak nemu lagi. Jadi kalau masa saya kayak dikasih gitu loh, nih ngurusin taruni di barisan nih gini rasanya gitu loh, sama ada taruni di barisan nih gini gitu. Kalau di angkatan 54 sama 55 selesai, jadi per peletonnya tuh udah cuman latdas lintar aja, udah itu ya langsung kembali ke jurusan masing-masing. Ya bagi saya sih berkesan per peleton, karena di situ mungkin saya kasihnya MPPI, kalian basis terus sama taruna, terus nggak ada gitu bisa berinteraksi di barisan dengan taruni. Yang sabar ya. Selesai penutupan latdas lintar bakal dinaikin bendera basis, dan bendera basis dituruninya saat selesai basis tersebut. Ya benar-benar sakral lah bendera basis nih. Dan disitulah kalian mulai merasakan basis. Ya saya nggak bisa kayak ceritain semuanya tentang basis nih, mungkin cara garis besarnya di situ ada 3 poin, ada 4 poin yang ditata selama basis. Jadi sebenarnya 4 poin ini dididik selama 4 bulan, karena saya pendega kan sejak waktu perpeleton sampai selesai basis. 4 poin basis yakni ada kecepatan, kerapihan, penghormatan, dan pengenalan. Jadi kalian selama basis ini dituntut untuk cepat. Udah dituntut cepat, kalian juga dituntut untuk rapi. Dituntut rapi, kalian juga dituntut untuk hormat kepada senior. Setelah dituntut hormat, kalian dituntut untuk mengenali senior tersebut. Dan memang 4 poin basis nih, jika kalian dalami sekali, dalam sekali itu maknanya. Jadi kayak benar-benar kalian sukses basis, maka nanti kedepannya insya Allah kalian bakal sukses lah. Dan jika dilihat dari 4 poin tersebut benar-benar dalam gitu, kayak di dunia kerja ya, saya aplikasikan di dunia kerja. Dari kecepatan, jika kalian mengerjakan sesuatu dengan cepat, mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan terampil dan teliti, tentu jadi nilai plus, karena saat kita keluar nanti kita nggak akan langsung jadi atasan, kita pasti akan jadi bawahan. Dan jika kinerja kita bagus, pasti itu meningkat naik jabatan, misalnya naik gajinya, teruslah seperti itu. Lalu kedua, kerapihan. Setiap orang pasti melihat, yang pertama dilihat
visual nih yang kelihatan dulu, dan itu adalah kerapihan. Jadi saat kita rapi, saat wawancara, walaupun belum diwawancarai, saat rapi, wah gitu, nilai plus daripada yang acak-acakan gitu. Karena nanti kalian dituntut untuk beraso, dituntut untuk selalu setrika, selalu semir, setrikanya nggak boleh rel kereta. Jadi sebelum kalian masuk, saya sarankan kalian belajar nyetrika lah. Terus trik-trik nyetrika cepet, trik-trik ngelipat baju cepet, trik nyuci bersih dan cepat. Sebelum masuk STP, sebelum masuk basis, kalau kalian keterima, mending kalian cari dan berlatih hal tersebut. Hal itu kayak soft skill, tapi kayak jadi jangan abaikan nih yang kayak gitu, walaupun hal kecil tapi sangat berguna. Itu yang disebut soft skill lah. Lalu penghormatan, jika di dunia kerja lagi saya aplikasikan, ketika kalian hormat kayak menyapa gitu, selamat pagi pak, selamat malam pak, ada yang bisa dibantu pak, terima kasih pak, sama-sama pak. Wow, itu yang gak diajarkan di mahasiswa. Oke, itu yang gak ada di mahasiswa. Itu bedanya taruna dan mahasiswa begitu. Mungkin ada mahasiswa tapi memang itu udah bawaan dari sananya. Ini kayak kalian bener-bener gak punya apa, gak bisa apa-apa dari nol, gara-gara hal tersebut jadi nambah gitu. Itu yang gak diajarkan di luar taruna gitu. Lalu pengenalan, jelaslah kalian harus mengenali yang namanya atasan kalian. Atasan di sini kalau diaplikasikan di dunia kerja ya staf di atas kalian, direkturnya misalnya, pimpinan stafnya harus mengenali kan, nggak mungkin kita kayak cuek gitu. Itu sebenarnya diajarkan saat kalian sedang basis. Mungkin apa sih ini kecepatan, apa sih ini dicepet-cepetin, harus rapi, harus kenal siapa lu gitu. Itu pentingnya jika kalian benar-benar meresapi makna dari 4 poin basis tersebut. Dan untuk pengenalan di STP, lulus nggak langsung ikatan dinas, dan untuk kerja kalian cari kerja sendiri. Itulah pentingnya kalian aktif untuk saat waktu menjadi seorang taruna. Karena jika kalian mempunyai soft skill dilatih lah, jangan malas-malasan, karena nanti kalian bakal lebih memilih istirahat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya daripada kalian mengasah soft skill kalian. Itu yang salah. Jadi saya kasih tahu nih ke kalian cara dunia maya. Karena lulus nggak langsung kerja, jadi kalian harus asah soft skill kalian. Untuk pekerjaan banyak nggak ada yang nggak banyak, tergantung kaliannya pemalas atau rajin untuk mencari pekerjaan tersebut. Untuk kembali lagi pengenalan, nanti kan kalian keluar, pasti yang kalian butuhkan itu senior. Terus bagaimana kalian mau minta tolong kalau kalian saja nggak tahu nama senior tersebut begitu? Ya, saat di dunia kerja kalian perlu mengenali senior kalian, karena kalian nggak bisa minta tolong kalau kalian sendiri nggak tahu nama senior tersebut gitu. Jadi itulah fungsinya kalian mengenali senior kalian waktu di sekolah tinggi perikanan. Jadi jangan bilang buat apa sih kenal ke senior, nggak akan butuh ini. Salah, itu salah besar. Nanti bakal kalian rasakan saat kalian udah keluar dari sekolah tinggi perikanan, dan kalian rasa perlulah channel-channel kenalan senior, apalagi senior-senior yang udah sukses yang perlu kalian kenali. Pasti sebagaimana punya di asrama, kalau memang sudah di luar, yang namanya senior menganggap juniornya itu adik, dan junior menganggap seniornya itu kakak, gitulah. Itulah sistemnya. Itu basis ya. Dan saat basis perkuliahan tetap berjalan, namun ya sistem basis juga berjalan begitu. Kuliah jalan, basis jalan. Dan alhamdulillah, saya yang dulunya berbadan kecil agak naik lah dikit saat basis nih. Pokoknya ada yang kecil jadi besar, berisi, ada yang dari gendut jadi sukses basisnya karena fisiknya digenjot jadi body goals lah. Inti bahasa gaulnya tuh di pertengahan basis itu ada namanya pentas seni. Itu perjurusan TPI dengan MP pasangannya, TPH dengan PP, TAK dengan TPS begitu.
Pensi itu nanti yang ngisi pensinya itu catirnya, dan yang melatihnya itu senior dari jurusan tersebut, untuk mengisi nggak kegabutan banget kalian saat basis tersebut. Dan setelah selesai itu nanti kalian dilatih juga Yushikendo, wajib Yushikendo kan, benar-benar dilatih buat bela diri. Itu penting juga sih nanti saat di luar, seenggaknya kalian tahu tekniknya bagaimana menangkis, bagaimana harus melawan tapi tidak disalahgunakan. Itu kayak digunakan untuk membela diri aja gitu dalam keadaan terdesak. Waktu basis juga kalian dikenalkan dengan GBS. GBS itu grup marching band. GBS Genta Bahana Samudra, mungkin kalian udah pernah lihat videonya sebelumnya, dan kalian yang belum nonton semuanya baru nemu video ini, coba tonton dulu semua video-video saya terkait STP semuanya lah, karena selalu berkaitan dengan STP sih sebagian banyaknya. Dan waktu akhir-akhir kalian bakal yang jurusan TPS itu scuba bintang 1. Bagi jurusan lain juga bisa mengikuti. Kebetulan saya juga ikut scuba kan. Saya sebisa mungkin mengikuti seluruh kegiatan yang ada di STP, organisasi yang ada di STP, walau kita nggak bisa semua kan. Kalau bisa gage buncin saya ikutin semua, cuman sayangnya saya nggak bisa 1000 bayangan. Jadi ya saya memilih suatu organisasi atau suatu kesibukan yang penting buat nanti kedepannya saat kerja, menyibukkan diri buat yang memang bermanfaat untuk nanti kerja. Karena saya ulangi lagi, kita lulus nggak langsung kerja, nggak ditempatkan. Dengan kata lain ya cari sendiri, tapi keunggulannya channel kita banyak gitu, asal kita rajin dan punya skill yang mantep gitu. Dan memang taruna itu diajarkan untuk selalu siap. Bisa tidak siap bisa, sanggup tidak siap sanggup, pokoknya selalu siap, itu yang diajarkan taruna. Dan saat selesai scuba, nah disinilah penurunan bendera basis dan bertemu dengan orang tua kalian. Wah, itu suatu kebanggaan sih, kalian memakai dinas dan pulang ke rumah memakai dinas, dilihat tetangga, atau kayak suatu kebanggaan tersendiri lah. Tetesan air mata kalian itu keluar saat pertama kali melihat orang tua kalian menjemput kalian. Ya mungkin ada yang nggak, waktu pelantikan nggak datang orang tuanya karena jauh, misalnya di daerah kebetulan nggak bisa hadir, atau memang karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadiri pelantikan. Tapi jangan sedih, disitulah fungsinya senior kalian. Situ nanti yang jadi kayak orang tua kalian tuh senior kalian. Jadi senior tersebut pasti merhatiin juniornya, adik-adiknya yang oh ini nggak, orang tuanya nggak datang, maka dia rangkul, diajak gitu, kayak ayo sini, udah nggak apa-apa, nangisnya bareng dia aja gitu, kayak disabarin, kamu hebat, udah sampai sini aja kamu hebat gitu. Dan kalian di sana pulang deh di bulan Desember dan masuk lagi di bulan Januari, dan kalian fix menjadi taruna remaja. Cukup dulu untuk saya bahas catarnya, berarti nanti remaja, madya, perdana, utama. Oke. Mungkin sekian pengalamannya, kurang lebih begitu untuk masalah pacar. Kalian bakal putus, udahnya nggak lama. Ada yang putus, ada yang pacarnya datang, ada yang makin langgeng. Ya itu, nikmatilah masa basis kalian nantinya jika kalian masuk, dan ambil banyak-banyak pelajaran, karena bukan hanya sebuah kelelahan yang kalian dapatkan, melainkan memang pelajaran tersebut yang bisa berguna untuk kedepannya, membuat kalian jadi seorang yang berpengalaman. Yang mau masuk ke dinasan tetap semangat, stay at home bukan alasan kalian untuk bermalas-malasan. Semua bisa dilakukan, itu tergantung niat kalian. Begitu seperti yang tadi saya bilang, lulus kerja nggak kuliah tergantung orangnya, dia bermalas-malasan atau rajin. Kalian bisa masuk ke dinasan tergantung kalian niat atau tidak, rajin atau tidak, mempersiapkan diri atau tidak, begitu. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mungkin videonya agak lama, agak berjeda-jeda, nggak tiap hari ada, karena mungkin saya nggak bisa selalu stay at home, karena perut saya nggak stop to eat, dan kamu nggak mau stay with me. Udah selingan. Jangan lupa like, comment, share wajib deh.
karena teman kalian pasti pengen tahu, apalagi yang teman seangkatan kalian yang pengen masuk sekolah tinggi perikanan. Ke Facebook, Instagram, WhatsApp keluarga, Instastory, IG. Jangan lupa follow saya di Instagram, bisa tanya-tanya di DM, saya akan balas jika ada kesempatan. Dan info paling cepat itu masuknya di Instagram, bukan di YouTube. Jadi kalau nunggu di YouTube juga bakal lama, jadi follow Instagram saya di deskripsi. Jangan lupa nonton video-video lainnya. Saya Aden, Jalan Didita Sarfaji Vitam, Laut Sumber Kehidupan.